di mana Allah berikan kepada Bani Israel itu sesuatu yang tidak Allah berikan kepada orang lain, bangsa lain. Apa itu? Min falqil bahar, terbelahnya lautan. Laut terbelah ketika Bani Israel ketika Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun, nyampe ke pinggir laut, lalu Allah perintahkan Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya. Selamatlah Bani Israel. Belum ada kapal gede saat itu, nggak ada kapal, orangnya juga banyak. Itu nikmat bukan itu? Nikmat. Begitu nyebrang ke lautan, apa yang terjadi? Fir'aun ngikutin di belakang, dijadiin satu lagi lautnya. Jadi musuh hancur di depan mata. Enak nggak? Musuh, ibu lagi jalan, tetangga ibu yang songong jatuh depan ibu, seneng gak tuh? Romannya seneng bener ibu. Padahal itu bukan musuh. Padahal itu bukan musuh itu. Itu lagi kesel aja. Gitu. Kalau ini kan Fir'aun sama Nabi Musa, memang Nabi Musa dimusuhin Fir'aun. Sampai lari-lari Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel, Allah tolong. Nyebrang lautan, lautnya dibelah. Kayak jalan tol gitu. Selamat. Lah Fir'aun nyusul. Lautnya dijadiin satu lagi. Kan kelem tuh, di depan mata ngelihatnya, sempurna rasanya kayaknya ya. Gitu. Itu namanya faddalnahum 'alal alamin. Kemudian wa idlalil ghamam, dan dinaungi oleh awan. Setelah nyebrang dari laut, kan belum ada komplek perumahan, Bu. Tanahnya melompong, ya, gurun. Bayangkan di gurun, panas. Kalau siang dingin, kalau malam gimana itu? Nah, di saat siang itu Allah turunkan awan, ya, naungi mereka dengan awan sehingga mereka tidak merasakan panas yang menyusahkan. Makanannya dari mana? Cateringnya langsung dari Allah. Bukan catering dari sini suka terlambat, ya, atau MBG yang suka basi. Cateringnya namanya manna was salwa. Itu hanya Bani Israel yang ngalamin. Wa nadzairihima, dan yang mengiringinya tuh, ya, dari segala macam kenikmatan Allah buat mereka. Wa atainahum bayyinatin minal amr, dan kami juga telah berikan kepada mereka, Bani Israel, bayyinatin minal amr, ay adillatin ala umurid dunya, petunjuk-petunjuk yang terkait dengan urusan dunia, wa ala umuriddin, dan urusan-urusan agama. Diberikan pengertian oleh Allah, pemahaman oleh Allah, hal-hal yang maslahat, hal-hal yang baik, petunjuk bagaimana menjalankan dunia ini dan melaksanakan agama Allah. Ada semua lengkap. Akhirnya apa yang terjadi? Famakhtalafu illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum. Maka sesungguhnya tidaklah mereka itu berselisih dalam urusan tersebut, baik dalam urusan agama, urusan dunia, illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka. Ai maji'ul ilmi lahum. Karena bibi'tatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah datangnya informasi atau pengetahuan kepada mereka dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian bainahum, ya, karena unsur
hasud yang ada di tengah mereka. Ai hasadam min indihim minhum. Jadi nikmat-nikmat itu Allah berikan kepada mereka cukup sebenarnya untuk menghantarkan mereka menjadi orang yang menyadari betul bahwa mereka disayangi Allah, dimuliakan Allah, difasilitasi Allah, yang harusnya mereka menuruti dan mengikuti hukum-hukum Allah. Di dunia jangan membuat kerusakan, dikaitkan dengan agama jangan ngelawan, harus tunduk. Karena semuanya diberikan kelimpahan oleh Allah. Tapi ya begitulah manusia kalau udah ada yang namanya dengki. Hasud mereka, nggak mau mereka ada nabi dari bangsa lain. Maunya mereka nabi itu dari Bani Israel, bukan dari bangsa Arab. Gitu. Lah orang Arab sendiri kagak mau nabinya Muhammad. Mereka maunya nabinya dari golongan mereka tuh, yang aku kaya gitu ya. Yang selama ini berkuasa di Mekah. Mereka nggak terima ketika Nabi Muhammad yang diangkat Allah menjadi Rasul. Jadi Nabi Muhammad ditolak oleh orang Arab, ditolak oleh ahli kitab, Yahudi dan Yang saya yang salah ngomong, kok mamanya nggak ngerti ini. Ditolak oleh Bani, gitu dah biar ngerti. Unsurnya apa? Dengki. Makanya penyakit dengki udah penyakit yang paling repot ada bunah. Orang biar cakep kayak apa kalau dengki jadi jelek. Orang pinter kayak apa kalau dengki mendadak goblok. Gitu. Dasarnya dengki, hasadan minhum. Kata Allah, inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Akhirnya nanti Tuhan mulah yang akan memutuskan perkara di antara mereka di hari kiamat terkait apa yang mereka perselisihkan min amriddin bil jaza. Perkara agama yang mereka perselisihkan, nanti Allah yang berhak memberikan balasannya. Semua orang hari ini ngaku benar, yang sesat aja ngaku benar hari ini. Ini lagi lewat mulu di VT saya nih, orang yang mendakwahkan kekafiran, ya, mendakwahkan anti Tuhan, lagi gencar banget sekarang ini di medsos ini. Dan pengikutnya itu masya Allah fanatik banget, dianggap inilah pilihan yang terbaik. Ini yang paling masuk akal, ini yang sesuai dengan keinginan manusia. Lah, beragama kok sesuai dengan keinginan manusia. Keinginan Allah, mau tundukkan nih otak kita kepada Allah. Mau nunduk nggak nih keinginan kita kepada Allah? Itu beragama artinya. Bukan berdasarkan selera. Yang cocok ini paling cocok sama saya. Bener-bener dah. Ini lagi rame banget nih. Buat saya tidak penting Tuhan itu ada atau tidak. Saya nggak mengatakan Tuhan nggak ada, tapi kalaupun ada juga nggak penting. Begitu ngomong, coba. Suwe nggak tuh orang? Neraka itu ada bagi yang percaya. Nanti diseksa yang percaya. Jadi yang nggak percaya aman katanya. Ini otak siapa begini ini? Tapi itu diiyakan oleh banyak orang. Saya baca di komentar-komentarnya, Masya Allah, prihatin amat ini ke depan ini. Ya, yang begitu-begitu. Dan bukan ahli agama dia, ngomong persoalan agama. Jadi lebih dari Yahudi ini sebenarnya. Lagi dikampanyekan terus, termasuk LGBT, ini dikampanyekan tuh. Sampai Piala Dunia aja pakai mengusung tema
LGBT, kampanye LGBT kencang sekali. Di Indonesia MUI sudah jelas mengharamkan dan mengarahkan supaya diberikan hukuman bagi orang-orang yang terlibat LGBT. Tapi ada 30 lebih ormas menolak untuk mengakui LGBT itu sesat. Mereka akan membela LGBT. Bayangan. Ngeri ini Indonesia nih. Udah yang paling aman mau udah lari ke pinggir gunung, ngangon kambing, buang tuh handphone, buang tuh tablet semua. Ya. Saya udah merindukan hidup di tengah kesunyian di pinggir hutan gitu. Udah nggak pengen kayaknya nih. Sayangnya nggak punya tanah saya. Saya kalau punya tanah kampung udah ngungsi saya. Tiap hari hati ini diisi dengan was-was menghadapi kenyataan kayak begini. Ini semua agendanya, masalahnya apa yang kayak kaitan sama Yahudi. Ini kalau diurut-urut semua agendanya, muaranya ke Yahudi juga. Semuanya nih. Ya, yang kampanye LGBT, yang kampanye apa namanya tadi anti Tuhan, ateis. Terus apa namanya sebelum ateis itu apa namanya tuh? Saya lupa. Itu semuanya, itu kampanyenya besar-besaran, ada duitnya. Ada yang lewat cuci otak, ada yang lewat produk dan sebagainya. Ada yang artis pengen maju dan sebagainya. Pokoknya macam-macam. Dunia akademik juga sama. Ya, orang-orang yang pinter kita bilang pinter. Mereka tidak lepas dari kampanye elit-elit global yang ingin menguasai tatanan dunia. Untung aja ini nenek mah udah pokoknya iya aja udah lempeng nggak tahu. Kita ini ya masih mending lah. Kita masih bersentuhan dengan dunia yang baik-baik gitu ya. Kita ketemu orang-orang baik, alhamdulillah. Hidup kita nggak diongkosin sama orang, alhamdulillah. Banyak hari ini orang-orang pintar hidupnya diongkosin oleh orang-orang jahat, banyak. Penegak hukum ya, yang sekolahnya pun dibiayai sama orang-orang jahat, banyak. Sehingga mereka begitu jadi orang punya posisi, punya kekuatan, mereka mengkampanyekan kesesatan. Itu muaranya semua min abriddin wad dunya. Apakah yang terkait dengan urusan agama, apa yang terkait dengan urusan dunia, itu muaranya satu. Ya. Mereka itu orang-orang jahat yang hasadan. Dasarnya adalah karena kedengkian. Termasuk kita nih yang nggak kena elit global, kita hidup mandiri, alhamdulillah. Tapi kalau punya sifat dengki, celaka kita, celaka. Pastikan celaka. Ya, satu hal yang harus benar-benar kita sucikan diri kita, buang di diri itu yang namanya Punya nggak dengki? Ibu jangan bilang enggak, Bu. Kalau ibu bilang agak punya, ibu terlalu suci jadi manusia. Mudah-mudahan nggak punya, gitu ya. Tapi nyatanya kok sering muncul gitu. Akuin aja lah. Nggak gampang, Bu, ngelihat tetangga usahanya lebih maju sama usaha suami ibu kan. Akuin dah. Ada orang lebih di alam ketimbang kita. Coba dah. Ada rasa nggak? Itu apa namanya tuh? Gitu. Kumpul-kumpul sama saudara. Yang satu disanjung, yang ini dipuji. Ibu mah diantepin aja. Ada rasa nggak di situ? Itu apa namanya? Ya manusiawi. Nah, emang adanya di manusia bukan di binatang.
adanya di manusia. Gitu. Cuman buru-buru kita balikin. Emang masing-masing udah ada bagiannya. Gitu. Kalau lanjutannya begini, saya dia begitu. Gua gak nerima. Nah, itu tuh masalahnya. Tuh kagak nerima mau ngapa? Kan pasti ada usaha. Paling enggak nih kalau ngelawan kagak mampu, nyaingin kagak bisa, dia nyari temen kongko. Ngomongin siapa? Ngomongin Nono. Ngomongin yang baik apa yang jelek pastinya. Jadinya apa? Gibah. Itu. Lu tahu gak si Anu? Siapa si Anu? Beli mobil lagi aja si Anu. Iya emang. Kalau yang nggak dengki kan, ya bagus kan. Kalau nanti kapan-kapan kita bisa minjem. Gitu. Kalau yang dengki mah lagunya. Gitu kan? Iya emang kemarin gua minjem duit sama dia kagak dapet. Beli mobil. Brengsek atau orang? Iya ya, brengsek ya. Iya, lu pikir-pikir dah. Kayaknya di kampung ini brengsek dia doang dah. Terus kita apain enaknya ya? Kita gebukin yuk. Gitu. Jadi itu beruntun tuh banyak turunannya. Segala rekayasa dibuat karena dasarnya kedengkian. Itu masalahnya. Bersihin dulu deh. Kalau menjadi orang benar tuh hati ini. Udah bekarat nih kedengkian dalam diri kita. Emang saya kagak punya, ibu bilang. Punya saya juga. Jadi ustad. Maksudnya ono laku. Yang ini nggak laku. Lah. Bisa nggak muncul kedengkian? Lah. Muncul tuh. Kita buru-buru balikin ke Allah bahwa apa yang ada dan terjadi itu semua atas kehendak dan izinnya Allah, sesuai dengan takdirnya Allah. Masing-masing sudah punya ukurannya masing. Takaran kita segini, takaran dia segono, gitu kan? Dah nggak bakalan berpindah. Kita mau dengki sampai mampus nggak bakalan pindah nasibnya. Bahaya, kita bisa bikin terus, bisa bikin gering, mikirin nasib orang, kurus lama-lama, stres lama-lama. Mending kalau kaki jantung. Iya, udah. Apa kata Allah di Quran? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami sudah membagi jatah kehidupan manusia di dalam kehidupan ini, masing-masing sudah dijatah sama Allah. Sudah, makanya saya bilang fokus sama nasib kita aja. Kalau yang terjadi baik nasib kita syukuri, kalau yang terjadi jelek sabari. Sudah gitu doang. Enggak usah ngelirik-ngelirik nasib orang. Jangan suka ngelihat perabotan orang. Ya. Merem kali, jangan ngelihat perabotan orang. Maksudnya jangan kesan. Dia mau pakai rantai kapal kek, nggak usah kesan. Gitu. Dia mau pakai apaan kek, datang paling helikopter kek ketemu kita. Nggak usah kesan. Itu semuanya dunia. Dunia itu rendah. Dunia baru bernilai kalau kita bisa gunakan buat ibadah. Gitu aja udah. Nama besar nggak ada artinya. Kalau cuman gengsi doang, bentar juga mati, hilang gengsinya. Itu kan? Kehormatan waktu lagi jabat, besok udah berhenti jabatannya, hilang, kan begitu. Sudah. Lagi ngaji mah bisa tuh begitu tuh. Lagi ngaji. Tahu kan, lihat kenyataannya, Masya Allah, susah. Sehingga kenyataannya orang-orang Yahudi melakukan provokasi, berbagai macam upaya, manas-manasin orang, menghalangi orang dari jalan Allah karena kedengkiannya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertarungan ini tidak akan berakhir sampai hari kiamat nanti.
sampai hari kiamat ini. Nah, keputusannya apa? Nanti nunggu keputusan Allah yang seadil-adilnya setelah kita dihisab nanti di sana. Saya selalu dengan ayat ini nih, fima kuntum fihi takhtalifun, fima kanu fihi yakhtalifun. Itu selalu mengatakan kita jangan pernah merasa paling benar. Walaupun kita yakin kita benar, tapi jangan terlalu GR dengan kebenaran kita, bahkan sampai merasa nggak ada yang benar kecuali gua. Ya, teruslah jadi orang benar, berusaha jadi orang benar, nggak perlu merasa paling benar gitu. Ya, teruslah berusaha jadi orang benar tanpa pernah mengaku paling. Teruslah berbuat baik, nggak usah merasa paling. Orang mau setuju, alhamdulillah, nggak setuju nggak apa-apa. Ya. Orang mau sejalan sama kita, alhamdulillah, nggak mau sejalan juga nggak apa-apa. Kalau dia masih Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, kiblatnya masih Ka'bah, dia masih saudara kita, walaupun beda pendapat. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah fima kanu fi ikhtalifun. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr. Fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Kemudian kami telah jadikan bagi engkaunya si Nabi Muhammad, 'ala syari'atin minal amr, atas cara hidup yang benar. Thariqah wadihah min amriddin, ya, jalan yang jelas dari urusan agama, namanya syariat Islam. Fattabi'ha, maka ikuti syariat itu, jalan hidup itu, jalan yang benar itu. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun, dan jangan ikuti keinginan orang-orang yang tidak ngerti, orang-orang yang hidupnya hanya ngikutin hawa nafsu. Itu kelompok yang tadi saya bilang, hidupnya ngikutin hawa nafsunya. Ya. Semua diakal-akalin tuh hawa nafsu dia, sehingga yang tidak sesuai dengan keinginannya ditolak. Yang namanya agama itu ditolak oleh mereka. Ngeri, Masya Allah, kayaknya dakwah nggak ada maknanya hari ini sama mereka. Agama dilecehkan, sakit bu, sampai ulu hati saya itu sakitnya. Karena terlalu enak dia ngomong dan terlalu mudah orang mengikuti pendapat dia hanya gara dia pinter. Ini kalau saling mikirin begini, saya pengen jadi profesor. Tapi kemarin-kemarin saya ogah. Seberapa kali dapat kesempatan itu S2, S3. Ya, harusnya kan saya udah dokter, udah profesor saya harusnya. Masa saya nggak jalanin. Dulu saya mau dikirim ke Kanada. McGill University, tinggal jalan doang, nggak jadi saya nggak betah di mana-mana. Kalau betah saya udah kemana tahu. Ini ngeliat pertarungan pemikiran kayak begini ngenes. Nah, kalau kita begini nyampaikan berdasarkan dalil begini ditolak sama mereka. Jangankan kitab-kitab gini, Quran aja ditolak sama mereka. Bayangkan kalau Quran ditolak sama mereka. Dan itu dengan cara melecehkan ajaran. Kalau mereka nggak mau beriman, itu urusan mereka. Tapi ketika merendahkan dan menistakan agama, sakit rasanya kita yang sehari-hari bergerak untuk menghantarkan agama ini. Itu lawan yang sangat jelas sekali. Makanya Allah bilang sama Nabi, udah ikutin syariat yang ada, jangan ikutin orang-orang yang hidupnya ngikutin hawa nafsu. Qalal Kalibi atau Qalal Kalibi, imam ada yang bilang Qalal Kilabi apa Kalibi. Nah, ada yang baca Kalibi. Inna ru'asa Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy itu suatu saat qalu lin Nabi SAW, ngomong kepada Nabi. Wa huwa bi Makkah, saat Nabi masih tinggal di Makkah. Kata orang-orang tokoh-tokoh Quraisy itu, irji ila millati abika. Kembalilah engkau ya Muhammad kepada agama nenek moyangmu.
Fahum kanu afdhala minka wa asanna. Nenek moyangmu itu kan lebih unggul ya daripada engkau, dan mereka sudah lebih tua usianya, lebih mateng. Sudah, jangan bikin ajaran baru katanya. Maka Allah turunkan ayat ini, innahum layyugnu anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak bisa menolong kamu di hadapan Allah. Ai inna kalau milta ila adyanihim al-batilah. Artinya kalau kamu condong kepada keyakinan agama mereka yang batil, itu sirta mustahiqan lil adab. Maka engkau termasuk orang yang akan mendapatkan azab. Fahum la yaqdiruna ala daf'i adzabillahi anka. Walhal mereka itu tidak akan sanggup menghalau azab yang Allah timpakan kepada engkau. Mereka nggak bisa nolong. Ya. Jadi hidup bukan nurutin maunya manusia, harus nurut maunya Allah. Keinginan kita harus menyesuaikan dengan keinginan, itulah agama namanya. Kalau hidup keinginan kita agama nurutin kemauan kita, bukan agama. Orang beragama berpegang sama agama. Cocok apa enggak menurut kita, keinginan kita. Kalau agama suruh, ya harus nurut. Gitu namanya agama tuh. Paham enggak? Iya aja. Nurut bu, namanya beragama. Jadi hidup nurutin hawa nafsu. Bukan nurutin hawa, tapi nurutin maunya Allah. Maunya Allah itu adalah syariat, agama, diatur relasi kita dengan Allah, relasi dengan makhluk, hubungan kita. Ya kepada Allah harus bagaimana, kepada manusia harus bagaimana gitu. Karena agama ngajarin orang-orang jahat jangan dilawan sama jahat, lawan dengan kebaikan. Lama-lama jahatnya bisa hilang, kan gitu ya. Coba ibu begitu nggak nyatanya? Kagak, ibu bilang apa? Enak aja orang jahat, gue baikin. Dia bisa jahat, gue juga bisa. Itu agama bukan itu tuh. Bukan. Ternyata belum juga kita beragama. Masih lebih nurutin nafsu. Wa innadz zalimina ba'duhum awliya'u ba'din. Wa innadz zalimina ba'duhum apa ba'duhum di situ? Ba'duhum awliya'u ba'din. Sesungguhnya orang zalim itu satu sama lain saling tolong menolong. Satu sama lain saling membackup. Yahudi sama Nasrani nggak pernah akur, tapi kita ngadepin umat Islam, mereka akur. Gitu. Kompak dia. Emang Yahudi demen sama orang Kristen? Kagak. Diludahin orang Kristen itu di sana di Yerusalem itu. Tapi dia untuk menghancur atau untuk ngadepin orang-orang Palestina, dia nyatu. Gitu. Jadi walaupun musuh, kalau udah ketemu musuh yang sama, itu musuh bisa akur tuh. Ibu juga kadang-kadang sama saudara kagak akur. Akurnya sama tetangga sebelah. Punya kepentingan yang sama, dengkinya sama, akhirnya bisa kompak itu. Bisa begitu nggak? Kata Allah, orang kafir itu satu sama lain saling tolong menolong. Ini juga singgungan. Ente yang aku beriman harusnya juga kagak ngerti dia. Orang kafir walaupun kagak akur itu, tapi kalau ngadepin orang Islam mereka ente. Makanya yang satu agama, yang satu syariat harusnya ini musuhan mulu. Yang ini bilang ini ribut aja. Ngajinya enggak yang lain, tiap hari dibahas persoalan perbedaan aja. Radio dibikin, TV dibuat. Cuma mengkampanyekan perbedaan, menyerang kelompok yang berbeda. Mereka tuh, wah, Masya Allah, kadang-kadang sewot juga saya ngadepin mereka ini.
Emang nggak ada materi lain apa ngajarin agama supaya orang lebih taat gitu? Cuman diajarinnya begitu melulu. Kunut bid'ah, maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya. Lu capek amat. Dakwah cuman mau menghantam kalimat orang-orang yang berbeda itu. Perbedaan kayak gitu kok sibuk amat. Kan Tuhan kita masih sama-sama Allah. Ya, nabinya sama dengan Nabi Muhammad. Kitabnya apa? Quran. Kiblat kita apa? Ka'bah. Ya udah sih. Siapa yang paling benar? Ya kalau ngaku mah ya gua yang paling benar. Namanya ngaku. Tapi kan Allah udah bilang tadi, ntar Allah yang akan mutusin perkara yang ada di antara kamu. Siapa yang benar, siapa yang salah, Allah yang berhak mutusin. 1000 kali kita ngaku benar, kalau Allah bilang salah, salah nggak kita? Ente pede bener. Orang kita bilang salah, kalau ternyata dia yang diterima gimana? Gitu tuh. Lihat, tapi memang udah kayaknya gitu tuh gaya dunia tuh. Ya, manusia tuh kalau udah satu rombongan, romannya gitu. Kalau beda udah jadi musuh. NU sama NU kayaknya saudara. Ketemu sama Wahabi musuh. Wahabi kalau sama dia turu-turu dia kayaknya akur. Ketemu aja orang NU bencinya sundul langit. Romannya kita ini muslim tapi kafir di mata dia itu. Waduh. Sampai dibilang pengusung bid'ah, penyesat umat. Tuh di komentar-komentarnya itu tentang NU itu. Tapi sekarang NU lagi rada kurang beres ini. Organisasinya lagi acakan. Wah, makin habis. Tiap hari, tiap malam kalau saya bacain komentar itu, Masya Allah, kelompok lain itu sorak-sorai, teprok tangan. La haula wala, padahal Tuhannya masih sama. Itu kalau udah begini bagaimana kita mau menghadapi kampanyenya orang kafir, agendanya orang kafir. Kebenaran Allah semakin tenggelam. Makanya Allah ingatkan kepada kita, wallahu waliyul muttaqin. Orang zalim itu saling tolong-menolong satu sama lain, sedangkan Allah menjadi penolong orang-orang yang bertakwa. Yakinlah kalau kita benar, kita akan ditolong oleh Allah. Ya. Wallahu nasirul muhtadin. Allah menolong orang-orang yang berpegang kepada hidayah. Ada di Quran ayat nanti di hari kiamat itu orang-orang kafir dia akan berantem lagi itu. Saling salah menyalahkan. Di dunia mah orang salah sama-sama salah akur. Entar di akhirat al-akhillau yauma idin. Entar saya cari ayatnya dulu. Surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf udah kita baca itu. Udah kan? Az-Zukhruf ayat 67. Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla jama' dari khalil. Jadi orang-orang yang berteman akrab. Ya, para teman-teman akrab yauma idin pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, satu sama lain saling bermusuhan illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa.
Orang kafir main salah-salahan, lu ngajak kuah, lu ngapa donganan ngikut. Gitu. Jadi yang diikut nggak mau disalahin, yang ngikut nyalain yang diikut. Terus begitu. Jadi yang di sini akrab di dunia belum tentu tuh akrabnya diikat oleh kebenaran. Boleh jadi hanya karena satu sepemahaman, satu rasa gitu. Nafsunya ketemu. Nih ibu nih dari suku yang ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda ya, ada yang Betawi, ada yang dari seberang laut. Bisa akur nggak? Bisa. Kalau tujuannya sama. Gitu. Dan keinginannya sama, ketemu. Tapi kalau ada kedengkian di hatinya, ketemu nggak tuh? Enggak. Akur kadang-kadang doang. Kalau lagi enggak, kelihatan enggak. Nanti di akhirat, ya begitu. Yang di dunia akur, akrab, nanti di akhirat bisa jadi musuhan. Apakah yang musuhan di dunia nanti bisa jadi akrab di sono? Ya tergantung. Kalau imannya benar diterima Allah. Cuman kalau ngatain orang mulu bagaimana mau dapat surga coba? Ngaku paling bener, surga punya dia. Pokoknya orang NU neraka karena selalu mewariskan bid'ah. Kerjaannya tawasulan, ziarah kubur, sembayangnya pakai kunut. Itu bid'ah semua. Satu aja bid'ah masuk neraka. Ini bid'ah ada di dia semua. Begitu bahasanya kan serem tuh. Ya bodoh amat lah lu kata apa lah. Emang surga punya lu gitu. Terus sibuk banget sama hidup orang lain gitu, ngapa sih? Tuh kalau mau sama-sama kita sama-sama, mari sama-sama perang itu ya namanya LGBT. Ayo sama-sama. Akur enggak kita sama-sama haramnya LGBT? Akur, itu aja kita sama-sama. Kampanyekan bareng-bareng lawan mereka. Gitu. Jangan kunut mulu dimasalahin. Besok muludan. Tema kajiannya muludan lagi. Nabi nggak maulid, sahabat nggak maulid. Jadi yang maulid bid'ah masuk neraka tiap hari gitu. Apa ini agama ini? Kok sibuk banget? Anak-anak muda udah terlibat judi online udah kayak apa hari ini ya? Pergaulan udah kayak apa hari ini? Mereka nggak pernah pusing tuh. Bagaimana cara menanggulanginya? Yang dihantem saudaranya yang sama-sama sedang menjalankan ibadah menuju kedekatannya kepada Allah dan Rasul. Apa iya kata saya ini begini jadinya? Ternyata diurut-urut ujungnya siapa? Yahudi lagi aja. Udah ibu malah saya cerita begini kadang ngeluarin unek-unek. Kalau ngeluarin di luar juga dibut lagi aja. Sama ibu mah diem-diem aja. Saya ngomong apa juga. Akur aja dia sama saya. Nggak pernah nentang sih ibu. Tapi kan saya gitu ya. Gitu. Kalau ibu mah enggak, bodo amat lah. Si Ustaz ngomong apa, kalau gue penting ngaji, dapat pahala. Nah, besok gue balik lagi. Ngaji lagi, dapat pahala, dapat beras. Bodo amat, dia ngomong apa kek. Udah gua. Saya ngoceh mulu di jam 2:30 asar. Akhirnya kemana kita kembali? Ke sini, ke Quran. Hada basairu linnas. Inilah Quran, petunjuk bagi manusia. Dia itu basair linnas. Fa innama fihi min ma'alimiddin bimanzilatil basairi fil qulub. Ajaran agama itu memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan manusia itu. Kedudukannya seperti basirah di dalam hati, mata hati. Jadi ajaran agama itu ya. Jadi kita ikutin aja prinsip-prinsip ajaran agama itu. Wahudan,
Dia adalah petunjuk untuk menghindari kita dari jalan yang sesat. Wa hudan wa rahmatun, petunjuk dan juga rahmat, liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang mau meyakini. Ini saya ulangi lagi, mereka kalau kita udah yakin Quran benar, udah kita ikutin semampu kita, sebisa kita. Persoalannya mereka itu yang saya bilang tadi itu kelompok Quran pun dia nggak percaya, itu susah. Orang nggak percaya Quran yang kan kafir, Bu. Dengan ngaku kafir, yang kayak ini adalah pemikiran yang benar katanya. Aduh, itu yang saya bikin sewotnya tuh. Jadi lagi diacak-acak nih kita yang agama. Sawaun, di situ sawaan apa sawaun? Di ayat ibu, sawaan apa sawaan? Sawaan apa sawaun? Sawaan boleh, sawaun boleh. Asal tahu aja kedudukannya. Tapi bacaan kita sawaan. Mahyahum wa mamatuhum. Kalladina amar tadi ya, rahmatun liqaumin yuqinun. Kalladina amanu na'am hasibal ladina tarahus sayiat. Panjang masih Bu ya. Udah situ dulu. Tapi sawaan mahya sa'ama kanu yahkumun, sampai situ ayatnya. Jadi am hasibal ladzina taru sayiat an naj'alam kal ladzina amanu wa amilus shalihat sawa am mahyahum wa hum sa'a ma kanu yahkumun. Jadi sampai am hasibal ayatnya sampai situ. Sampai rahmatun liqaumi yuqinun, sampai situ. Bacaan minggu depan am hasibal ladzina tarahus sayiat. Dah wallahu alam bisawab. Subhanallah bihamdihi.